Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Diantari, nomor absen 14, kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan membacakan makalah tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini merupakan makalah pendamping dan pendukung kegiatan belajar siswa. Materi dalam makalah ini disusun berdasarkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan belajar. Penyajian materi dalam makalah ini diharapkan dapat dipahami oleh siswa karena sudah disusun semenarik mungkin dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada diri saya sendiri karena sudah mampu dalam mewujudkan makalah ini dengan baik, menjadi pendamping dan pendukung kegiatan belajar, serta memberi manfaat seluas-luasnya untuk siswa, guru, dan dunia pendidikan. Jika ada yang ingin disampaikan dalam makalah ini, saya menerima kritik dan saran demi peningkatan kualitas makalah ini. Terima kasih. Daftar isi yang terdiri dari kata pengantar dan daftar isi. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan. Bab 2 pembahasan terdiri dari pengertian novel, jenis-jenis novel, dan unsur-unsur novel. Dan yang terakhir, bab 3 penutup terdiri dari simpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Nilai-nilai dalam karya sastra pada dasarnya merupakan hasil dokumentasi kehidupan masyarakat yang direka sedemikian rupa dan disajikan kembali untuk dipahami oleh masyarakat sebagai pembaca. Hakikat karya sastra adalah rekaan atau imajinasi. Meskipun demikian, karya sastra, khususnya novel, lahir dan bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga, novel hampir selalu mengungkapkan cerita berdasarkan latar sosial budaya yang mencerminkan masyarakatnya. Novel merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Novel merupakan karya sastra imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas permasalahan kehidupan seorang tokoh atau beberapa tokoh. Bentuk karya sastra ini paling banyak beredar lantaran daya komunikasinya yang luas di masyarakat. Novel mengandung nilai-nilai atau ajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan novel? Yang kedua, apa saja jenis-jenis novel? Dan yang ketiga, unsur-unsur apa yang terdapat dalam novel? Maksud dan tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian novel. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis novel. Dan yang ketiga, mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam novel. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian novel. Novel merupakan karya sastra imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas permasalahan kehidupan seorang tokoh atau beberapa tokoh. 2. Jenis-jenis novel. Yang pertama, novel serius. Adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengoperasikan daya intelektualnya. Novel serius tidak bersifat mengabdi kepada selera pembaca. Adapun ciri-ciri novel serius yaitu yang pertama, kebanyakan mengangkat masalah percintaan tapi tidak selalu sebagai masalah utama. Yang kedua, masalah kehidupan sangat kompleks. Yang ketiga, mengungkap sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula. Yang keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. Yang kelima, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Yang keenam, bertujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang berharga bagi pembaca. Dan yang terakhir, tetap bertahan sepanjang zaman. Yang kedua yaitu novel populer. Adalah novel yang memiliki masanya dan penggemarnya. Novel populer lebih mudah dibaca dan lebih mudah dinikmati karena isi novel tersebut semata-mata hanya menyampaikan cerita. Ciri-ciri novel populer yaitu populer pada zamannya dan digemari para remaja, tidak menampilkan masalah kehidupan yang lebih intens, tidak meresapi hakikat kehidupan, bersifat artifisial atau sementara, berkaitan dengan percintaan remaja, tidak logis dalam alur ceritanya, mudah dibaca dan mudah dipahami, masalah yang dikemukakan singkat tapi aktual, mengejar selera pembaca, plot sengaja dibuat lancar dan sederhana, perwatakan tokoh tidak berkembang,
Dan plot, tema, karakter, latar biasanya bersifat stereotip atau berbentuk tetap, tidak mengutamakan unsur kebenaran. Unsur-unsur dalam novel. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu tema, merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema disebut juga ide utama atau tujuan utama cerita dalam novel. Yang kedua yaitu plot, adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, penokohan, adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Yang keempat, latar atau setting, merupakan pelukisan tempat, waktu, dan suasana pada suatu peristiwa dalam cerita fiksi. Yang kelima, sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang persona ketiga dia dan sudut pandang persona bersama aku. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa, merupakan cara pengucapan pengarang dalam mengemukakan sesuatu terhadap pembaca. Dan yang terakhir yaitu amanat, merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik novel, berupa sejarah atau biografi pengarang, situasi dan kondisi, serta nilai-nilai yang ada dalam teks cerita. Nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama nilai agama, nilai-nilai dalam novel yang berkaitan dengan agama. Yang kedua nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang bisa kita pelajari dan pahami dari interaksi tokoh utama novel dengan tokoh-tokoh lainnya. Interaksi tokoh utama novel dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu nilai moral. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, atau nilai baik dan buruk yang dapat diterima secara umum, mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Nilai moral dalam novel dapat bersifat baik maupun buruk. Dan yang terakhir, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi suatu masyarakat. Bab 3 penutup. Simpulan, novel merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang. Hal-hal menarik yang terdapat dalam sebuah novel dan dapat menjadi karakteristik novel tersebut adalah tema cerita yang menarik, karakter tokoh, konflik yang menegangkan, alur yang penuh kejutan, amanat atau pesan yang ingin disampaikan, dan gaya bahasa. Saran. Saya sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini banyak sekali kesalahan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Tentunya saya akan terus memperbaiki makalah dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan makalah di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang makalah nilai-nilai kehidupan novel. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.